Ya oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys. Dan pada video kali ini tanggal 13 Juni 2023. Sekarang jam berapa ya? Ini kalau yang di laptop nggak usah lu pedulikan guys, karena tanggal sama jamnya salah. Jadi ini di tanggal 13 Juni pukul 19.37. Dan pada video kali ini gua mau ngobrol santai guys, karena memang sudah beberapa hari nggak buat video ya guys ya. Dan ya cobaannya berat lah buat konsisten. Jadi gue lagi ini guys, lagi habis namatin Loki guys. Lu kalau ada yang nonton film-film Marvel dari Iron Man ya, terus gue nonton Quantumania itu kan ada Kang ya lawannya, kemudian ya harus nonton Loki. Gue merasa harus nonton Loki dan gue nonton itu. Nggak penting guys, nggak penting. Dan yang penting saat ini adalah gue mau membahas PT Pertamina. Jadi di Instagram gue sempat membuat sedikit polling ya, lagi-lagi polling, dan banyak loh yang minta dibahas Pertamina. Tentunya bukan membahas soal intrik-intriknya, tapi hanya membahas sebatas kita membaca laporan keuangannya. Karena ya kita nggak bisa pungkiri lah, PT Pertamina itu gede banget dan banyak kendala, banyak masalah-masalah, sehingga yang dipilih oleh pemerintah untuk mengisi petinggi-petinggi Pertamina ya harus orang yang bisa membenahi masalah-masalah yang ada itu guys. Masalah Pertamina. Terakhir gue sih sempat tahu dia impor, kemudian dia masalah keamanan kilang, kemudian yang meledak tuh ya, kemudian ada yang limit limit kartu kredit yang Ahok tuh 30 miliar atau berapa gitu. Intinya banyak lah masalahnya Pertamina, nggak heran. Oke, kita langsung aja guys. Gua sudah buka di sini laporan keuangan. Jadi ini bukan perusahaan TBK ya, dan Pertamina itu kalau misalkan lu mau mengetahui laporan keuangannya, lu bisa lihat di pertamina.com. Laporan keuangan di sini ada, tapi dia keluarnya biasanya first half, kemudian full year, first half, full year. Jadi 6 bulan, tahun penuh, 6 bulan, tahun penuh. Nggak kayak perusahaan TBK yang 3 bulan diupdate, 3 bulan diupdate. Kalau di webnya ya. Dan yang sudah gue rekap ini guys. Nah, lu bisa lihat guys ya. Sekali lagi ini kita baca pelan-pelan. Jadi sebenarnya Pertamina, ya kalau yang gue lihat dari kacamata orang awam ya guys ya, nggak ada masalah sebenarnya sih ya kalau gue lihat dari angka-angka. Tidak ada masalah di bagian ekuitasnya, di bagian liabilitasnya, di bagian asetnya, di laporan keuangannya ini sudah ditandatangani oleh Nike Widiawati, ya dia kan direktur utamanya. Balik lagi ke Excelnya guys. Jadi pendapatan Pertamina, oke, kita ke ekuitas dulu guys ya, untuk menentukan perusahaan ini oke atau enggak. 2018 ekuitasnya 27 juta dalam ribuan US dollar. Jadi sebenarnya gini guys, gampangnya kalau misalkan lu mau mengetahui berapa dalam rupiah, ya lu hitung sendiri. Jadi 27 juta dikali kurs dolar, kemudian dikalikan 1000. Nah, kita langsung ke sini aja. 27 juta ribu US dollar, 28 juta ribu US dollar, katakanlah 28 miliar USD lah. 29 miliar USD, 30 miliar USD, 34 miliar USD. Itu ekuitasnya. Jadi ekuitasnya dalam 5 tahun terakhir terus bertumbuh. Ini bagus sebenarnya, walaupun bertumbuhnya pelan-pelan. Kemudian liabilitasnya guys. Nah, di sini ya, ini kalau row kedua adalah row liabilitas. Liabilitasnya 35 miliar US dollar, 35, 37, 44, 50. Dan kalau ekuitasnya naik, liabilitasnya naik, seharusnya asetnya juga naik. 64 miliar US dollar, 67, 69, 78, 87. Jadi tahun 2022 87 miliar US dollar untuk asetnya. Jadi cukup gede guys. Nah, sekarang kita ke pendapatan. Sama pendapatannya juga, dia sempat di tahun 2018 itu 57 miliar US dollar, kemudian 54 turun guys ya. Pandemi jadi 41 miliar US dollar, turun karena memang ekonomi sempat terkendala dan berhenti, kemudian 54 miliar dan 84. Kalau lo terus terang guys, gue malas ngitungnya. Kalau misalkan lo mau mengetahui berapa rupiah, gini aja. 84 miliar US dollar di tahun 2022 pendapatan itu setara dengan, nah ini gue kira-kira ini guys, 1260 triliun. Jadi lo tadi bisa mengetahui ya,
bisa memahami kenapa di PT Pertamina itu banyak masalah karena uang yang beredar di dalamnya itu banyak juga. Pendapatannya itu gede juga. Dia udah bukan 100 triliun kayak Adaro, bukan guys. Dia bukan berapa ratus miliar, bukan. Dia udah 1000 triliun guys, kayak market cap-nya BCA. BCA itu market cap-nya 1000 triliun. Dengan market cap 1000 triliun aja, ya, laba bersihnya BCA itu setahu gue 56 triliun. Pendapatannya berapa ratus triliun gitulah pokoknya. Apa berapa gitu. Ya, pokoknya intinya begitulah. Intinya pendapatan Pertamina di tahun 2022 mencapai 1260 triliun. Nah, jadi sebenarnya bagus guys, sudah naik dari yang sebelumnya 2021 itu 54 miliar US dollar. Ini udah kerekam belum sih ya? Udah. Oke, sekarang jumlah beban pokok penjualan. Nah, jadi gini guys, sebenarnya banyak yang ngomongin Pertamina di media sosial gitu ya, ya banyak lah yang ngata-ngatain Pertamina gitu. Perusahaan rugi gitu ya. Terus habis itu bagaimana sih petingginya korupsi gini. Kalau berdasarkan data ini guys ya, kita kan speak by data guys. Kita harus melihat data ya. Kalau berdasarkan data ini, Pertamina itu nggak rugi guys. Gitu. Nah, di tahun 2022 bahkan dia juga untung 33 miliar, 3,8 miliar US dollar. Jadi katakanlah ya sekitar 57 triliun lah. Ya, lu bisa googling juga, lu bisa ngeliat beritanya juga, dan di situ si direkturnya Nike Widiawati itu ya show off lah. Dia show off bahwa ini tertinggi sepanjang sejarah gitu kan. Ya kalau dilihat dari 5 tahun sebelumnya memang benar sih, dia tertinggi sepanjang sejarah, di sepanjang 5 tahun terakhir bahkan katanya sepanjang sejarah ya. Karena tahun sebelumnya laba bersihnya itu cuma 2 miliar US dollar, 1 miliar US dollar, 2,5 miliar US dollar di tahun 2019 sama ya 2,5 miliar US dollar di tahun 2018. Jadi kalau dikatakan bahwa nah ini guys, laba Pertamina ya, laba Pertamina tertinggi sebesar sepanjang sejarah perusahaan. Betul. Speak by data betul. Ini tertinggi sepanjang perusahaan ini berdiri dan sejauh 5 tahun terakhir di mana kita melihat laba bersih Pertamina itu memang yang paling tinggi di tahun 2022. Nah, ada masalahnya guys. Masalahnya begini guys. Jadi kita harus melihat kenapa yang dia revenue-nya 1260 triliun. Sekarang gini guys, kita kan kalau misalkan sebagai direktur utama, lu harus melihat sebelum membenahi masalah yang ada, lu melihat angka dulu biasanya. Lu melihat angka yang gede-gede aja. Sebenarnya kalau misalkan lu melihat laporan keuangan guys, lu hanya perlu memperhatikan angka yang gede-gede aja. Ini kenapa gede, baru tuh di situ nanti lu perhatikan apa yang terjadi di sektor ini sehingga ini gede, apa yang terjadi di sektor ini sehingga ini gede. Nah, kita kan sudah membahas nih guys, revenue-nya Pertamina 84 miliar US dollar nih guys ya, 84 miliar US dollar. Nah, di laba bersihnya itu jadinya 3,8 miliar US dollar atau setara 57 triliun. Lu kalau jadi direktur utama, sekarang gue tanya sama lu mendapatkan uang 12.000 ya kan, 12.000. Tapi sebenarnya laba bersih lu cuma 500 perak. Nah, kira-kira bagaimana guys dengan kondisi seperti itu? Lu mendapatkan uang 1.200 triliun tapi laba bersihnya 57 triliun saja. Menurut gue itu angka yang kecil sih sebenarnya. Nah, makanya kita lihat rasionya. Sebelum masuk apa yang terjadi di bawahnya pendapatan itu kan ada beban ini, beban itu, beban ini itu. Sebelum kita ke situ kita lihat rasionya dulu. Jadi si PT Pertamina ini ya, kita lihat dari ROE-nya pertama ya. Perusahaan yang sehat bisa dilihat dari pertumbuhan ROE dan ROE-nya. Yang pertama, dia 2018 itu ROE-nya 9,1%. 2019 dia 8,7%, 2020 wajar, dia jadi 3,6%, 2021 jadi 6,6%,
2022 jadi 10% itu cukup bagus, dan ROE segini itu untuk perusahaan ya seperti Pertamina ya lumayan lah. Itu untuk Pertamina 10% di tahun 2022. Kemudian net profit margin. Nah, sekarang net profit marginnya guys, dia 2018 net profit marginnya itu adalah gimana sih? 4,3%. Kemudian 2019 4,6%. 2020 2,5%, 2021 3,7%, 2022 4,4%. Jadi gue ngelihatnya kayak Elnusa guys. Lu Elnusa, kemudian Ucit ya. Kalau misalkan perusahaan-perusahaan Ucit itu Unicharm, kemudian Elnusa itu Elsa, masih bagian dari grup Pertamina. Net profit marginnya kecil, tapi sebenarnya dengan dia tidak jomplang dan bertumbuh dibanding tahun 2018 serta tahun 2019, sebenarnya kalau dibanding 2019 dia turun ya. Tapi dibanding 2018 dia naik lah. Oke. 2020 dia turun karena pandemi, 2021 dia turun masih 3,7%, sekarang udah naik. Ya oke lah, dibanding 3 tahun terakhir dia udah naik. Sebenarnya walaupun kecil tapi tetap kita apresiasi. Setelah pandemi ada peningkatan. Itu untuk net profit marginnya. ROA-nya juga dia 3,9% di tahun 2018, 2019 3,7%, 2020 1,5%, 2021 2,6%, 2022 4,3%. Jadi sekarang gross profit marginnya ya. Gross profit marginnya 2018 15%, 14%, 16%, 14%, 15%. Gross profit marginnya nggak ada masalah. Jadi stabil. Gross profit margin stabil itu bagus untuk perusahaan seperti Pertamina, Migas begini bagus. Nah, dari rasionya yang menurut gua kurang menarik sebenarnya di ini aja nih, net profit marginnya aja. Sisanya sih nggak terlalu banyak masalah lah. ROA-nya, gross profit marginnya, ROE-nya nggak masalah. Tapi net profit marginnya kecil. Artinya gini, jadi pendapatannya gede, tapi ketika kepotong sampai di laba bersihnya kecil gitu guys. Nah, sekarang kita akan lihat di laporan keuangannya. Sebenarnya masalahnya Pertamina ini ada di mana kalau berdasarkan pantauan gue ya guys, sebagai orang yang awam, latar belakangnya bukan ekonomi, bukan accounting. Gue latar belakang sastra guys, gue bukan orang keuangan. Jadi gue akan memandang dari sudut pandang gue guys ya. Kalau misalkan gue jadi di Pertamina, katakanlah nih gue jadi di Pertamina, gue akan menanyakan ini. Oke lah, kita sudah mendapatkan pendapatan 84 miliar, ya kan. Kemudian ada yang namanya beban pokok penjualan, beban produksi hulu dan lifting, beban eksplorasi, beban aktivasi operasionalnya. Untuk ini guys, beban produksi hulu dan lifting gue nggak terlalu protes karena gini, yang namanya ngebor minyak dari sumur itu butuh biaya gede. Jadi ya narik minyak mentah gitu dari sumur ya itu butuh biaya gede. Nah, gue melotot ketika gue melihat ini guys nih. Beban pokok penjualan itu banyak. Jadi yang tadinya 84 miliar langsung kepotong 60 miliar des. Sisanya tinggal 24 miliar. Kepotong lagi 6,5 miliar US dollar, 3,5 miliar US dollar. Total bebannya jadi 71 miliar US dollar. Yang tadinya dapat 84 kepotong nih. Terus gue potong lu. Jadi sisanya 13. Raba brutonya 13 miliar US dollar. Nah, gue melotot di sini guys, 32. Mari kita ke catatan nomor 32. Ya kan, Pertamina nih. Catatan nomor 32, mana nih 32. Jadi di catatan nomor 32 44 nih. 26, 27. Nah, beban pokok penjualan. Impor produk minyak lainnya, pembelian domestik produk minyak lainnya 7,3 miliar US dollar. Kemudian ini 15 miliar US dollar impor bensin premium guys, 15 miliar US dollar. Jadi dia ditambah saldo akhir persediaan produk minyak pengisian dan akhirnya jadi 60 miliar. Jadi gini, Pertamina itu masih banyak yang namanya impor. Dan kalau lu lihat berita memang Pertamina sebenarnya gini guys. Waktu
Pertamina ada masalah yang kartu kredit ya, tahu tuh, yang 30. Itu menurut gua nggak terlalu masalah sih, 30 miliar itu jumlah yang kecil, guys. Untuk Pertamina yang per tahun revenue-nya adalah 84 miliar US dollar, itu jumlah yang sangat kecil, 30 miliar. Lo tahu kan berita yang ini, guys, yang limit limit kartu kredit Pertamina nih. Itu kan sempat jadi ramai, sempat jadi masalah tuh. Ya kan? Yang dinaikin sama Ahok 30M. Ini jumlah yang menurut gua kecil banget dibanding dengan revenue-nya Pertamina yang mencapai 84 miliar US dollar. Tapi ya ini kan jadi heboh dan kita perlu apresiasi si Basuki Cahayapurnama ini, yang Pak Ahok ini, karena ya ini paling tidak bisa menyelamatkan lah. Tapi gini guys, sebenarnya menurut gue pribadi, permasalahan Pertamina adalah diimpor. Salah satunya guys ya, masalah Pertamina tadi gue katakan di awal banyak, tapi salah satunya diimpor. Dia banyak beli bensin, banyak beli bahan bakar juga dari luar. Dari mana? Biasanya dari Singapura. Jadi jangan dikatakan kita memiliki banyak sumur. Belum tentu kilang minyak kita itu support guys. Jadi Indonesia betul banyak sumur, banyak ladang minyak. Tapi kan yang menggali bukan cuma Pertamina, ada Shell, ada Petronas. Kemudian ada, gua nggak tahu ya, mungkin ada Gazprom, ada Exxon Mobil, ya kan? Gua nggak tahu dan lain-lain. Nah, dia gali nih di sumur nih, gali di sumur. Nanti apakah itu bisa langsung dikonsumsi, bisa masuk ke motor, bisa masuk ke mobil, apakah jadi aftur? Enggak guys, dia harus diolah. Diolahnya di kilang. Jadi bedain guys ya antara sumur sama kilang. Sumur itu dia buat diambil minyaknya. Setelah diambil, minyaknya dibawa ke kilang minyak, diolah. Nah, kilang minyak ini kebanyakan adanya di Singapura. Nih, Indonesia punya kilang minyak nggak? Indonesia juga punya sih kilang minyak, tapi cuman sedikit. Kilang minyak Indonesia, kalau gua nggak salah ada 5 deh. Dan ada yang di Sumatera, ada yang di Dumai. Tuh. Jadi ada 7 kalau. Nah, ini. Jadi dia ada 7, guys. Nah, penduduk Indonesia ini kan banyak ya. Jadi penduduk Indonesia ini kan banyak. Tapi kilang minyak yang ada di Indonesia belum bisa mengakomodir kebanyakan penduduk yang ada di Indonesia. Dan ini dijelaskan juga sama Sudirman Said. Jadi lu banyak-banyak baca deh buat mengetahui wawasannya. Kilang minyak yang ada di Indonesia belum support untuk banyaknya jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Banyaknya jumlah penduduk yang ada di Indonesia itu adalah lebih dari 200 juta. Alhasil Indonesia perlu beli minyak, perlu impor minyak dari luar. Dari Singapura, dari Cina, dari macam-macam lah. Nanti nyampe di Indonesia ya tinggal didistribusikan ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Jawa, ke Papua, Sulawesi. Distribusi minyak itu kan juga nggak gampang guys. Nanti nyebrang laut bawa kapal, kemudian nyampe di pelabuhan harus dibawa pakai truk gitu ya. Dibawa ke pom bensin itu butuh biaya. Naikin ke kapalnya butuh biaya, kemudian di pelabuhannya butuh biaya, kemudian nanti membawa pakai truk butuh biaya. Biaya yang dikeluarkan banyak juga. Walaupun pendapatannya banyak, tapi biaya yang dikeluarkan banyak. Nah, itu guys, salah satu masalah Pertamina. Salah satu doang guys ya. Jadi masalah Pertamina tuh ada banyak. Jadi impor. Nih, di sini guys. Dia impornya masih gede dan dari Singapura, dari negara-negara lain kita beli dari Shell, dari Petronas, dari Exxon Mobil, dari kilang minyak, di mana minyak mentahnya itu crude oilnya itu sudah diolah. Setelah diolah baru nanti dari kilang disampaikan ke Indonesia. Indonesia juga mengimpor dan di sini nilai impornya gede. Tuh, impor bensin premium. Nah, kenapa kita nggak membuat kilang minyak sendiri, guys? Itu kan akan ada pertanyaan seperti itu. Kilang minyak itu nanti kalau membuat butuh biaya. Biayanya bukan ratusan miliar, guys. Butuh berapa triliun. Kemudian nanti ada pembebasan lahan.
Ya kalau misalkan nanti sudah jadi menguntungkan. Kalau misalkan dia bikin di daerah mana gitu ya, di pedalaman, di dekat pelabuhan, ternyata di daerah situ nggak menguntungkan, ya rugi Pertaminanya. Jadi harus hati-hati juga untuk membangun kilang minyak baru. Terus dananya dari mana? Bisa dari hutang lagi. Kalau dari hutang lagi nanti ada yang namanya beban keuangan. Kalau ada hutang, ada beban keuangan, nanti akan mengurangi laba bersih, guys. Kalau mengurangi laba bersih, mengurangi laba bersih ya, sebelum pajak, laba sebelum pajak nih, beban keuangan. Beban keuangan adanya di sini, guys. Nih kita lihat laporan keuangannya ya. Beban keuangan itu adanya kalau dia hutang nih, dananya dari mana nih? Bikin kilang minyak aja lagi, hutang misalkan. Dia nanti akan ada di sini gede nih guys. Ini aja udah gede nih guys. Beban keuangannya udah 1 miliar US dollar. Kalau misalkan dia hutang lagi, berarti kan nanti ekuitasnya bisa meningkat. Kemudian nanti beban keuangannya meningkat, nanti bayar pajaknya kecil ke pemerintah. Itu kalau ngambil dananya dari hutang. Jadi kemudian kalau misalkan nanti ngambil dananya dari operasionalnya ya, operasional Pertamina. Ya, mengurangi laba bersih dong, laba bersihnya jadi berkurang. Laba bersihnya laba bersihnya berkurang. Jadi si perusahaan juga makin lama membutuhkan waktu untuk sehat. Jadi gitu guys, sebenarnya masalah Pertamina itu ada banyak. Intinya adalah kalau yang gue lihat ya guys ya, permasalahan Pertamina salah satunya adalah impor. Impornya masih gede dan sulit untuk, ini bagus buat perusahaan. Jadi gini, kalau misalkan perusahaan menganggap bahwa impor ini masih lebih baik daripada mengelola di kilang minyak sendiri tapi malah rugi, ya nggak apa-apa. Jadi dia impor, tapi dia tetap untung gitu loh. Ada loh perusahaan yang dia memilih untuk mengambil bahan baku dari pihak ketiga demi tetap mendapatkan keuntungan. Nah, gue melihatnya Pertamina begitu, dia tetap impor, tapi yang penting dia untung. Daripada nanti dia mengolah di kilang minyak sendiri, bisa jadi loh ya, kilang minyaknya udah nggak support gitu ya, udah tua, akhirnya malah membebani keuangan dari Pertamina dan Pertaminanya malah rugi. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi intinya adalah kita doakan saja Pertamina tetap bisa bisa apa ya, bisa membaik kinerjanya di tahun-tahun mendatang. Siapa tahu dia kayak Saudi Aramco gitu guys ya. Tapi yang perlu digarisbawahi begini guys, ini akhir aja guys. Pertamina, kita udah tadi ngomongin ya, Pertamina itu kan perusahaan yang dimiliki pemerintah ya. Dengan pendapatan 1.260 triliun, labanya itu adalah 57 triliun. Jadi ini kecil. Menurut gua kecil. Uh, Kalau dibandingkan dengan Petronas, nah, gue juga sempat baca di Twitter nih guys, mana Petronas nih. Petronas ini dia laba bersihnya itu 300 triliun, ya kan? Petronas nih, revenue-nya adalah 1.289, nggak jauh dari Pertamina, nggak jauh. Labanya adalah 349 triliun. Jadi kalau dari net profit margin, NPM, si Pertamina lebih buruk daripada Petronas. Petronas tulisannya gimana sih? Petronas. Nah, gini. Jadi ini masih lebih baik nih guys, Petronas yang punya Malaysia nih lebih bagus daripada Pertamina. Dia dengan pendapatan 1.200 triliun jadi 349 triliun labanya, dan tentunya Petronas akan semakin bagus, semakin berkembang, semakin sehat. Sedangkan Pertamina dengan revenue 1.260 triliun, labanya adalah 57 triliun. Nah, itu aja paling guys ya, ini yang perlu digarisbawahi dan mungkin ini bisa menjadi ya kalau misalkan ada pejabat Pertamina gitu ya nonton video gue walaupun tidak bermanfaat sama sekali, mungkin bisa dibandingkan dan bisa belajar dari Petronas. Atau mungkin lu ada orang dalam Pertamina, lu bisa komentar di bawah apa yang menyebabkan si Pertamina tidak sebaik Petronas kinerjanya. Oke gitu aja guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli, lagi pula sahamnya Pertamina nggak bisa dibeli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.